Dan Ibu hadirin warga masyarakat yang berbahagia, kita akan dengarkan bersama laporan pelaksanaan pembangunan di Distrik Nikiwar. Kepada Bapak Kepala Distrik, disilakan. Izin Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati beserta rombongan, saya membacakan sambutan singkat saya. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Wakil Bupati serta hadirin sekalian yang berbahagia, melalui sambutan dan juga laporan penyelenggaraan pemerintah Distrik Nikiwar ini melalui pelaksana Kepala Dinas Distrik Nikiwar, saya menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan kerja Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati di Distrik Nikiwar. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Distrik Nikiwar, khususnya Kampung Persiapan Isu Sembani yang merupakan salah satu kampung pemekaran yang telah berpartisipasi dalam pembersihan lingkungan dan juga pembersihan lokasi pasar rakyat Nikiwar. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh kepala kampung beserta para aparat kampung dan kepada seluruh staf kantor Distrik Nikiwar. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dalam menyambut kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati dan juga mempersiapkan pembersihan lokasi pasar rakyat untuk diresmikan dan telah diresmikan. Pada kesempatan ini, saya selaku PLT Distrik Nikiwar, saya ingin menyampaikan laporan kerja tahun 2022 Distrik Nikiwar mengenai program kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan sesuai dengan visi misi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Laporan kinerja ini disampaikan untuk digunakan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati sebagai bahan evaluasi kinerja kantor Distrik Nikiwar serta pelaksanaan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum. Laporan kinerja juga untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana program dan kegiatan di tahun berikutnya. Untuk mempersingkat waktu, ada beberapa poin penting yang menjadi prioritas yang ingin saya sampaikan langsung kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta beberapa kepala OPD yang hadir di kesempatan ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah meresmikan Pasar Rakyat Nikiwar. Peresmian ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat Nikiwar. Setelah peresmian ini selesai, kami akan mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan dinas teknis tentang pengelolaan pasar. Harapan kami, pasar ini segera dapat difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di bulan ini, Distrik Nikiwar resmi memiliki tambahan kampung persiapan yang telah kami terima SK-nya pada tanggal 8 Desember 2022 langsung oleh Bapak Bupati. Yang sebelumnya kita tahu bersama bahwa Distrik Nikiwar memiliki 5 kampung dan kemarin dimekarkan menjadi 7 kampung, yaitu Kampung Isu Sembani yang dijabat oleh Bapak John Peter Rumberpon dan Kampung Wapari dijabat oleh Bapak Esau Sawase Mariani. Kampung Wapari adalah pemekaran dari Kampung Mamisi. Jumlah penduduk Nikiwar per bulan November tahun 2022. Di awal tahun kemarin, saya bersama teman-teman di distrik melakukan pendataan khususnya untuk Distrik Nikiwar, dan kita mendapatkan hasilnya
di mana jumlah penduduk distrik Nikiwar 1.604 jiwa dan jumlah kakak 361 dengan rincian sebagai berikut. Kampung Werabur jumlah kakak 70, jumlah jiwa 357. Kampung Werabur jiwanya lebih banyak dibanding kampung ke-4 kampung yang lainnya. Bapak Werabur ini merupakan salah satu kepala kampung yang sangat tegas. Saya berhadap dan tinggal bersebelahan dengan beliau. Beliau itu sangat tegas dengan aparatnya. Apabila aparatnya malas-malas, beliau biasanya berteriak di toa untuk selalu hadir di tempat kantor kampung. Dan beliau ini salah satu produksi, beliau sekarang lagi memproduksi minyak lawang. Perlu Bapak Bupati ketahui, jadi apabila ada Bapak Ibu atau kepala dinas yang membutuhkan minyak lawang bisa hubungi Bapak Kepala Kampung Werabur. Sampai saat ini setiap hari beliau kerjanya suling minyak lawang. Dan mungkin kita rapat setelah ini, kita sudah pasar sudah diresmikan, mungkin beliau dapat satu los di situ untuk jual minyak lawang. Kemudian Kampung Kurei. Kampung Kurei jumlah kakak 78, jumlah jiwa 331. Bapak Kepala Kampung ini Bapak Kepala Kampung yang paling pendiam, tenang, dan sangat merakyat. Saya kadang, Bapak silakan berdiri. Ini profil Bapak Kepala Kampung Kurei. Beliau kalau bergabung dengan masyarakat yang tidak kenal, kira masyarakat biasa. Padahal beliau ini ada punya Garuda di samping. Beliau kalau main ke Kurei, Bapak Bupati dan Wakil Bupati nanti kaget. Karena di situ tuh kampung yang paling terang seperti di Wasio. Lampunya paling banyak. Tapi saya pernah sampaikan ke sekretarisnya, Bapak, lampu terang. Jadi jangan lampu itu disorot rumput yang tinggi-tinggi. Jadi kalau bisa ada hari-hari untuk kerja bakti. Jadi semua indah untuk dilihat. Karena Bapak suka setuju toh dengan terangnya lampu itu. Begitu Bapak. Kemarin kita ada dengan rumah 42 ya. Siap Pak. Jadi nanti saya ada lanjut juga membacakan rumah kar kemarin. Kemudian Kampung Mamisi, jumlah kakaknya 58, jumlah jiwa 271. Bapak Kepala Kampung ini juga Bapak Kepala Kampung yang diam dan murah senyum. Beliau ini, Bapak berdiri dulu. Ada juga. Silakan dulu. Jadi beliau ini salah satu kepala kampung yang sangat membantu kinerja saya di distrik Nikiwar. Beliau sering mengutus aparatnya untuk antar saya ke Wasio ke jemput. Termasuk kemarin ada kegiatan Tungkar, karena tidak ada kapal saya harus ke sini. Kemarin saya sama Pak Bupati juga untuk hadiri pelantikan Pulau Momora, Rumah Besar Pulau Momora, karena saya ini bagian dari Pulau Momora juga. Istri saya orang NTT dan saya orang Jawa. Begitu Bapak. Perlu Bapak ketahui, Kampung Kurei dengan Kampung Mamisi ini, saya sempat was sama mereka, Bapak Kepala Kampung berdua, di mana pada saat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa apabila data site tidak diselesaikan, tidak akan terima dana otsus. Bapak Kepala Kampung berdua ini 0%. Akhirnya saya ambil keputusan untuk melakukan sosialisasi. Izin Bapak, salah satu kegiatan saya di tahun ini melakukan sosialisasi tentang penggunaan dana otsus. Jadi setelah saya pulang dari sosialisasi,
tidak tunggu lama Bapak, di malam hari sudah naik dari 10%. Tepuk tangan dulu buat kedua Bapak Kepala Kampung. Tapi yang lebih hebat juga tetap Pak Kepala Kampung Merabun. Belum disuruh sudah 100%. Baik, itu mungkin profil dari 3 kepala kampung. Kemudian kepala di Kampung Tamoge, Kampung Wirianggi, jumlah kakak 53, jumlah jiwa 210. Di antara kelima kepala kampung ini, kepala kampung Wirianggi ini adalah kepala kampung yang paling muda. Kepala paling muda dan mungkin sedikit agak nakal, Bapak. Ya, agak nakalnya begini terkait dengan data saya. Saya monitor sampai tadi pagi baru 35%. Jadi saya minta maaf buat Pak Kepala Kampung. Mana Bapak Kepala Kampung Wirianggi? Oh, Bapak berdiri dulu. Oke. Baik. Jadi Bapak Kepala Kampung ini saya sudah wanti-wanti Bapak 35% ini belum bisa cairkan dana otsus. Jadi bagaimana caranya 50% baru tahap pertama bisa cair. Itu menurut petunjuk dari pemberdayaan masyarakat. Nanti kalau sudah 100% baru bisa tahap kedua. Untuk selanjutnya Kampung Tamoge. Kampung Tamoge jumlah kakak 49, jumlah jiwa 240. Bapak Kepala Kampung Tamoge ini juga pelaksana tugas seperti saya. Tapi yang bedanya Bapak Kepala Kampung Tamoge ini jarang saya lihat di sini. Dan info terakhir beliau katanya ada sakit, jadi tidak bisa hadir dan yang aktif sekretarisnya. Makanya di Kampung Tamoge ini sekarang dalam tahap persiapan pemilihan kepala kampung. Tapi berhubung PLT-nya tidak aktif, sedikit terhambat. PLT Pak Robert Warami, tinggalnya di daerah Rado. Katanya sekarang sakit, jadi tidak bisa hadir. Jadi minta maaf, profilnya Pak Robert saya tidak tahu karena tidak pernah ada koordinasi. Mungkin sekretarisnya yang sering dengan saya. Kemudian Kampung Persiapan Iso Simbani. Ini merupakan kampung pemekaran dari Kampung Wirianggi. Dan saya sudah mendapatkan jumlah penduduknya, di mana jumlah kakaknya 53, jumlah jiwanya 195. Ini seharusnya jumlah kakaknya 100 berdasarkan rumah trans tahap pertama. Tetapi kenyataan data saya banyak rumah yang kosong. Rumah yang kosong yang tinggal hanya 53 kakak ini. Jumlah jiwanya 195. Jadi untuk informasi tentang kedua kampung pemekaran ini, sampai saat ini setelah menerima SK dari Bapak Bupati, kedua Bapak ini belum datang melapor. Dan saya juga ada tunggu-tunggu ingin kenal dengan mereka, tapi sampai sekarang belum. Jadi saya belum sempat kenal. Yang disayangkan sebentar lagi ini kan tutup anggaran, takutnya anggarannya untuk pemekarannya ditahan atau gimana. Tapi nanti kita koordinasi lagi dengan Bapak Pemberdayaan Masyarakat. Kampung Wapari, saya belum mendapatkan jumlah kakak dan jiwa karena masih bergabung di Kampung Mamisi. Ini PR juga buat Bapak Kepala Kampung Mamisi, segera siapkan datanya, masyarakatnya ada berapa, kakaknya berapa, kemudian rumah harus ada, terutama kantor kampung harus ada. Lanjut Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, perlu diketahui bahwa pembangunan melalui dana APBD, APBN, OTUS dan juga dana desa sangat kami rasakan di distrik Nikiwar ini, di mana yang tadinya masyarakat menyeberang melewati kali dan juga jalan yang berlumpur,
jalan setapak, tetapi dengan adanya dana-dana ini kami bisa merasakan jalan yang lebih baik. Informasi terakhir saya dari Mamisi kemarin, kurang lebih 1,5 kilo untuk distrik Nikiwar jalan sudah teraspal semua. Walaupun masih ada jalan yang masih belum baik, seperti jalan antara distrik Windesi dan distrik Nikiwar yang masih dalam pergumulan sampai saat ini. Tapi kami percaya tidak lama lagi jalan tersebut akan segera diaspal. Amin. Masyarakat Kampung Mamisi juga sangat berharap agar jalan dari ruas Jalan Trans Papua Barat menuju Kampung Mamisi dapat diaspal dan juga jaringan listrik dapat masuk sampai Kampung Mamisi. Untuk jaringan Telkomsel, terima kasih buat Bapak Kominfo yang telah berusaha sampai kita di distrik Nikiwar ini sudah bisa video call, sudah bisa WA dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Kepala Dinas dan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, semuanya ini atas restu akhirnya kami bisa menikmati. Contohnya yang tadi tidak tahu TikTok, sekarang pintar TikTok Bapak. Bahkan yang ciptakan TikTok kalah lagi. Mungkin seperti itu. Kami masyarakat distrik Nikiwar berharap agar lampu PLN dapat dinikmati di siang hari juga. Paling tidak jam masuk kantor kita dapat menikmati lampu itu. Bapak Bupati dan Wakil Bupati beberapa bulan yang lalu saya melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Nikiwar. Saya selalu di situ berdiskusi dengan petugas tentang kita punya dokter dan juga aparat di situ. Ternyata masih banyak yang belum hadir dan tidak bekerja di distrik Nikiwar. Saya mengatakan ini berdasarkan absen tapi juga selain itu saya urus beras juga Bapak. Jadi dari situ saya mengetahui siapa saja yang kerja di puskesmas. Ada 13 petugas di sana, termasuk 1 dokter. Tetapi yang aktif kurang lebih 5 orang. Saya tanya alasannya apa? Ya, karena mereka katanya mendapatkan nota tugas ke kota. Mungkin kota lebih bagus. Tapi ya sudah. Tapi puji Tuhan Bapak, walaupun sedikit puskesmas tetap buka, tetap melayani masyarakat. Sampai di pustu juga seperti itu. Di tahun ini kami mendapatkan bantuan rumah sosial sebanyak 6 unit yang di lokasinya di Kampung Wiryangi dan juga Kampung Tamoge. Kampung Wiryangi dapat 4 unit, Tamoge dapat 2 unit. Mendapatkan program TMMD dari TNI dan juga Pemda. Tahun 2021 ada pembangunan BPI dari Dinas Perikanan, tepatnya persis di kantor distrik Nikiwar. Sangat disayangkan Bapak, karena bangunan itu sangat megah. Tetapi saya punya kerja hanya bersihkan lokasi itu saja. Di sisi lain, dinas lain itu bagaimana caranya memberantas malaria, tetapi di situ ada genangan air. Nah, disitulah produksi malaria juga ada. Jadi Bapak Bupati, saya sudah koordinasi dengan dinas terkait. Di sebelahnya distrik Nikiwar, BPI, Balai Kantor Distrik Nikiwar. Pada kesempatan ini saya selaku PT Distrik Nikiwar menyampaikan kepada Bapak Bupati bahwa SDM yang ada di kantor distrik Nikiwar sudah memadai, di mana jumlah pegawai 24 orang, terdiri dari sarjana 4 orang dan 20 orang SMA dan SMK. Namun posisi jabatan belum ada yang definitif, masih pelaksana tugas.
Dalam pelayanan ada banyak kendala yang dihadapi, salah satunya adalah kendaraan operasional. Saya masih kesana kemari menumpang di staff, tapi tetap saya lakukan pekerjaan itu karena ini adalah tugas. Pada kesempatan ini juga kami mohon kepada Bapak pimpinan OPD yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti Dinas Pertanian, Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dapat memotivasi stafnya secara baik sehingga bisa aktif melaksanakan tugas dengan baik di lapangan dalam melayani masyarakat. Demikian sambutan dan laporan saya, kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua untuk mencapai kesuksesan dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam mewujudkan rencana dan harapan dan keinginan untuk meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik, sehingga masyarakat Pondama kelak menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Akhir kata, saya atas nama pemerintah distrik Nikiwar dan seluruh staf mengucapkan selamat merayakan menyambut Hari Natal dan Tahun Baru. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Distrik atas laporannya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan tunggal dari Bapak Bupati Teluk Pondama. Kepada Bapak, disilakan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun perjalanan panjang, tadi agak tertarik sedikit di Dusner, tapi akhirnya kita bisa jalan dan sampai di sini. Mohon maaf ada sedikit terlambat sebab saya beberapa kali acara di sini, saya lihat di sini persiapan selalu siap. Ya, mari kita beri tepuk tangan. Kadang-kadang kita jalan jauh, tapi tadi saya bilang Pak Waka sini kalau penjemputan bisa tong dansa cukup jauh, tapi tadi mungkin karena sesuatu mau malam jadi dekat sedikit. Ya, dari pengalaman datang biasanya agak panjang ya prosesi tarian dan lain-lainnya. Ya, tapi terbukti kan tadi di sana ada, di sini ada lagi. Ya, itu ya. Menunjukkan kesiapan masyarakat yang luar biasa ya. Itu yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua ya, nanti saya minta Kabak Tata Pemerintahan dan Ibu MC coba diatur, karena selain acara punker, kami sudah bersepakat di Pondama untuk malam ini Natal Pemda bersama masyarakat. Karena setiap tahun Natal Pemda dengan masyarakat, jadi nanti diatur waktunya apakah kita lanjut setelah selesai ibadah baik. Saya baru kita lanjut atau kita perlu kita lanjut, nanti diatur lah. Tapi ini momen untuk kunjungan kerja pemerintah daerah sekaligus Natal Pemda bersama masyarakat di distrik Nikiwar. Ya, jadi itu yang kita atur tadi dan sudah hubungi pihak klasis. Mungkin sudah ada di sini atau mungkin sudah sampaikan ke Pak Distrik. Kami sudah sampaikan agenda di sini ada dua selain punker, tapi juga ibadah Natal Pemda bersama masyarakat di distrik Nikiwar. Ya kalau tugas pemerintah saya tidak ulang lagi, sudah secara umum yang pemerintah punya tugas untuk bagaimana melayani masyarakat ya dalam berbagai aspek, baik pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan itu pasti secara umum. Dan oleh karena itu kalau kita duduk di kantor saja baru dengar, nanti ada hal yang kita tidak tahu. Tapi kalau kita turun duduk sama-sama dengan rakyat, pasti kita tahu ya. Dan itu yang dilaksanakan dalam bentuk kunjungan kerja ke distrik supaya bisa mendengar langsung hal-hal yang selain laporan Bapak Kepala Distrik ya. Bapak Kepala Distrik itu.
Yang pertama, terima kasih Bapak Distrik untuk laporan jumlah penduduk jiwa ini. Saya tadi catat semua laporan jumlah KK dan jumlah jiwa untuk masing-masing kampung tadi di luar Wapari. Itu total tadi 1604, yang kalau kita jumlahkan laporan tadi 1617 totalnya, jadi tinggal 13 jiwa saja. Nanti coba di data baik-baik ya, di data. Jadi kampung Wapari tinggal 13 jiwa kalau dari laporan tadi ya. Mungkin perlu di cek ulang datanya supaya bisa terdata dengan baik ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena aturan undang-undang desa itu dalam hal pemekaran desa harus 100 KK 500 jiwa ya Pak Kepala Kampung, Pak Kepala Dinas PMK ya. Tapi ini walaupun kurang, tapi Tuhan izinkan menjadi sebuah desa baru ya. Ini ya mungkin kekecualian untuk kita di Papua ya. Karena aturan Undang-Undang nomor 6 ya, nomor 6 2014 kalau tidak salah ya, 2014 tentang desa itu setiap pemekaran kampung baru itu disebutkan dalam pasal itu harus 100 KK 500 jiwa. Ini kalau kampung di Sesembani contoh 53 KK 155 jiwa ya, hampir seperempatnya saja ya, seperempatnya saja, tapi tetap jadi desa. Itulah yang perlu kita syukuri. Hanya tadi data penduduk dan jiwa KK dan jiwanya, kalau saya jumlahkan total jiwa tadi dilaporkan dan dikurangi dengan laporan keseluruhan secara menyeluruh 1604 jiwa dan 301 KK, maka ada selisih cuma 13 jiwa saja. Jadi nanti tolong dicek ya. Saya tidak banyak, hanya langsung merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Distrik. Untuk jalan Milisi Wirianggi, saya sampaikan kepada Bapak Distrik dan masyarakat, khusus jalan ini berjuang sampai harus duduk bicara dengan Kepala Dinas PU Provinsi di GOR. Karena cari ke kantor terada, telepon Bapak Kepala Dinas, Bapak ada di mana ini? Saya ada perlu. Ya, foto naik jalan ini saya, ya Pak perlu ada ya. Ya, ini ajudan ini saya suruh foto sama dengan kemarin kami ke naik Kere. Saya sebut daerah yang paling rusak itu Jalan Kementar karena dulu di mobil kita duduk begini saja. Banyak orang sakit malaria, jadi saya sebut jalan itu Jalan Kementar. Ya, sudah berulang kali kita datang ke sini melewati jalan itu dan itulah yang menjadi alasan kenapa sampai harus kejar Bapak Kepala Distrik, Kepala Dinas PU sampai kami duduk bicara di GOR. Karena Pak Kadin PU Ketua Panitia Ketua Panitia Pertandingan Voli, dan saat itu dia ada di GOR di Sangging, jadi sudah ketemu bawa proposal surat-surat nih, duduk bicara di tribun dengan Kepala Dinas PU Provinsi. Setelah itu harus ketemu Bapak Gubernur. Tapi saat itu Gubernur ada di Sorong, dari Jakarta tiba di Sorong, nanti balik ke Jakarta. Jadi Pak Kadin PU bilang, bagaimana Pak Bupati kalau kita kejar Pak Gubernur ke Sorong? Kami berangkat pagi-pagi ke Sorong lagi. Jadi hanya memperjuangkan jalan Milisi Wirianggi itu sampai harus ke Sorong, kejar Bapak Gubernur. Ya, seluruh data sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, karena ruas itu ruas provinsi ya, ruas provinsi. Tetapi kami diskusi, mereka memberikan ruang kepada kita dan bahwa ada bagian-bagian tertentu bisa dimasuki oleh pemerintah kabupaten. Jadi menjadi catatan. Ini dari PU ada yang hadir kan? Tidak ada ya? Harusnya sekretaris ikut ini mencatat apa yang menjadi. Ini tujuan kita datang ke distrik dan kampung ya, untuk yang begini ya. Nanti besok kita turun mesti foto lagi.
Ya, Pak Ajudan siap ya. Itu untuk jalan sudah menjadi catatan. Untuk listrik nanti Pak Perindak nanti tolong ya. Ini permasalahan, saya punya mimpi yang besar tapi kondisi anggaran yang memang cukup tertarik sedikit-sedikit, karena untuk anggaran 2023 itu sudah ditentukan dari pusat sebagian besar ya. Yang bebas untuk kami atur di sini sedikit ya. Jadi memang dicoba kita lihat. Tapi sebenarnya saya lebih cenderung, cuma saya tanya ke Bapak Distrik Desi, sudah dibebaskan tanah di Papararo kalau tidak salah ya, dengan Bapak Perindak. Kalau saya lebih cenderung ada di antara Windesi dan Meriangi. Kalau saya ya, lokasi baru itu. Kenapa? Supaya dia bagi ke bawah dan dia bagi ke atas sini. PLTD itu. Nah, kalau bisa turun sampai di Mamisi. Ya. Ini tinggal Mamisi harus kita bawa turun sampai di Mamisi. Nah, itu kenapa? Yang kedua, pengalaman mobil Desi sudah sering banjir. Listrik itu sarana vital negara, sehingga dia harus ada pada posisi yang aman. Nah, di Papararo apakah aman atau tidak nanti kita cek ya. Tapi kalau tidak aman kita harus berpikir jauh lebih jauh. Ya. Karena itu ini Nikiwar akan menjadi pusat kegiatan. Sebentar nanti Pak Kadin Pertanian akan sampaikan rencana-rencana terkait pengembangan pertanian ya. Tapi nanti kita usahakan ya. Yang masuk kemarin berapa KPA Pak Kepala Dinas? Yang baru yang ganti yang rusak 300 ya, 1 unit. Nah ini cuma permintaan masyarakat sini harus tambah jam nyala ya. Jam beroperasi harus siang lagi. Coba nanti disampaikan ke PLN apa yang harus kita lakukan antara PLN dengan apa namanya Pemda, sehingga kebutuhan listrik untuk Distrik Nikiwar bisa Nikiwar kan ya, bisa terjawab ya. Itu kemudian ini nanti Pak Sekretaris Dinas Kesehatan tolong yang dokter dan perawat ini ya. Saya minta nanti Pak Distrik laporkan terus ya, karena kami mulai tahun depan dengan guru-guru dulu. Tahun depan dengan guru-guru nanti kita awasi ya. Sudah dilakukan kerjasama dengan BKN, mereka punya aplikasi untuk dari kabupaten, bupati bisa telepon kepala sekolah. Kalau wajahnya bisa kelihatan berarti dia dalam area sekolah. Tapi kalau dia wajah tidak kelihatan, suaranya saja, berarti biar dia berada di sekolah juga tidak bisa. Ya, kecuali tempat yang tidak ada signal. Karena aplikasinya berbasis koordinat. Ya, itu aplikasi yang dibangun oleh BKN. Nanti pelan-pelan kita pindah ke kesehatan dan akhirnya diberlakukan untuk seluruh pegawai. Mudah-mudahan ini jadi percobaannya di Dinas Pendidikan. Pak Kadin Pendidikan ada? Mari Bapak Kadin dulu dalam sini. Bapak Kadin Pendidikan ini dari Sumatera tapi sabu terus, jadi harus berdiri di tempat yang bisa sabu. Ya, ini sudah dimulai ya. Sebenarnya tahun ini tapi tertunda ya, tahun depan baru dilaksanakan. Saya coba melakukan itu sehingga keluhan disampaikan oleh Bapak Distrik bisa kita pantau ya, kita sama-sama pantau. Sama dengan ya tadi saya sampaikan Busner, dana desa ya. Dana desa, Bapak orang sekarang KPK sudah bikin satu aplikasi yang namanya Jaga. Ada di saya punya HP ini. Jadi hari ini kalau ada transaksi, saya bisa tahu distrik Kampung Kurei contoh kasih keluar uang hari ini atau pencairan berapa nilainya, bisa bupati tahu berapa besarnya, untuk apa, karena nanti terdata di situ. Ya. Jadi itu sudah aplikasi yang dibuat oleh KPK untuk memantau penggunaan seluruh dana desa. Bapak-bapak bisa coba masuk di Play Store, kalau yang punya HP ini macam begini, tulis Jaga saja. Nanti dia punya tulisan keluar ada kata KPK, jangan yang jaga-jaga yang lain. Yang ada kata KPK itu sudah aplikasi
KPK untuk memantau dana desa. Ya, di itu silakan bisa ikuti. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian kesehatan ya di kesehatan dulu. Besok pagi kalau bisa sebelum kami balik untuk tenaga nanti Pak Sekretaris coba diberi informasi ya. Siapa-siapa yang tidak mau tugas kita baik-baik. Kita butuh orang yang punya panggilan hati untuk mengabdi baik di distrik, di kecamatan ya. Kami dulu dengan Pak Wakil staf kecamatan kita tidak pernah berpikir ke kota. Kalau dipanggil atau diperintahkan oleh Pak Camat berkami ke kota. Ya. Jadi kalau bicara tugas di distrik, bupati dan wakil bupati pernah tugas di distrik jadi tahu, merasakan bagaimana susahnya. Sekarang baru sudah ada kapal cepat lain-lain, dulu terada ya. Tidak ada kapal cepat, kita harus naik Johnson ke Ransiki dulu, tunggu lagi ada mobil lagi 1-2 baru bisa. Besok pagi mari kita bersyukur kepada Tuhan, mudah-mudahan tidak dicoret ya Pak Sekretaris sudah dalam pembahasan untuk pembangunan rumah sakit Pratama di distrik Nikiwar. Mari beri tepuk tangan. Kita lihat jauh ke depan, Nikiwar ini akan jadi pusat pemerintahan yang besar. Kira-kira dengar kan? Kira-kira begitu kan? Sehingga secara perlahan dari sekarang kita mulai taruh satu-satu apa yang perlu. Ya, itu pikiran ke depan. Jadi ya kita lakukan sesuatu hari ini untuk jangka panjang. Kita berdoa terus supaya apa yang dirintis oleh Bapak Wakil Bupati, tapi saya juga tetap ada di belakang memberikan dukungan supaya cita-cita ini direstui oleh Tuhan. Ya, direstui oleh Tuhan bisa jalan. Kemarin saya dan Pak Wakil punya kebijakan dalam pemerintahan ini adalah meningkatkan luasan dari tipe 36 jadi tipe 45, dari semi permanen atau rumah panggung jadi permanen pakai keramik. Tetapi kebijakan rumah rakyat kalau lewat ini paling contoh tadi 6 saja. Yang paling cepat adalah KAT, pemberdayaan masyarakat punya program beda kampung, kemudian TMMD, apa lagi ya? Rumah khusus, untuk rumah khusus ini, ya. Itu yang paling cepat bisa banyak ya. Jadi kalau mau cepat, kalau rumah khusus harus ada sertifikat tanah pemerintah, ya. Baru bisa dapat rumah khusus. Hari ini nanti kita diskusi ya, dan diskusi karena seperti apa sertifikatnya. Berapa lama mengasuh? 7 tahun ya. Saya sudah 30 tahun lebih. Ya. Jadi pengasuh sekolah minggu, sekarang jadi penatua dan pengasuh lagi. Ya, baik, terima kasih. Jadi pemerintah perlu juga memberikan bantuan kepada dia. Tema ini telur. Ada mama tidak di rumah? Mama ada? Ya. Semua goreng kan Agusta supaya pada kondisinya mama, anak-anak juga.